Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Selamat malam, Kamis malam hari ini tanggal 7 Agustus 2025. Kita bersyukur karena kasih Tuhan Yesus. Sebentar pada malam hari ini kita baca Wahyu pasal 22 ayat 6 dan 10. Di situ dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Amin. Ajarku mengerti Bapa. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Haleluya. Tuhanku, heran perbuatanmu. Amin. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Amin. Haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-gala di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk malam hari ini kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku ya Tuhan Yesus. Kuduskanlah hidupku ya Roh Kudus, Tuhanku Yesus. Segala puji hormat
segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu Kamis hari ini 7 Agustus 2025. Berarti kita sudah berjalan selama 7 hari. Bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur semua karena rahmat dan anugerah Tuhan. Berarti Bapak Ibu bersama-sama masih diperkenan oleh Tuhan untuk hidup sampai detik ini. Tuhan berikan panjang umur 1 hari ini. Ini anugerah Tuhan. Kita bersyukur juga karena kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia. Usia 80 tahun merdeka. Dari 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus berarti 10 hari lagi. Kita sama-sama mau berdoa. Tahun 2025 usia persis 80 tahun Indonesia merdeka. Ini semua kan anugerah Tuhan. Angka 80 punya arti yang luar biasa. Musa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar Mesir. Masuk ke tanah perjanjian itu usia 80 tahun. Dan angka 8 sesuai firman Tuhan, usia manusia 70 sampai 80 tahun. Berangkat 8, angka 8 punya arti keselamatan. Angka 0 arti pertobatan, angka hati yang bersih, angka yang tulus, berbalik dari kehidupan yang salah, kembali kepada jalan yang benar. Berarti kita mau bertobat Indonesia, supaya Indonesia kembali bertobat di jalan yang benar. Di situ keselamatan Tuhan akan wujudkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu bersama saya diberkati semua. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berserah hanya pada Tuhan Yesus. Mari kita serahkan malam hari ini. Baik, nanti saya juga akan ulang tahun persis 17 Agustus 2025, usia saya persis 69 tahun. Baik, karena saya dilahirkan 17 Agustus tahun 1956. Berarti setelah tanggal 17 Agustus, tanggal 8 Agustus dan seterusnya, berarti usia saya memasuki angka 70. Dan tolong bantu dalam doa buat saya, supaya saya dapat kekuatan dari Tuhan untuk terus maju melalui pekerjaan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, penggembalaan saya di kota Jember, termasuk dengan Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita saling mendoakan, saling memberikan kekuatan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mazmur 25:45 dikatakan tadi, Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Kenapa kita harus tahu jalan Tuhan? Sebab jalan Tuhan itu sempurna. Kalau kau sudah baca dalam 2 Samuel 22:31. Jalan Tuhan itu sempurna. Jalan Tuhan itu ada dalam Alkitab. Sabda Tuhan itu murni. Menjadi perlindungan bagi kita semua. Amin. Mari, kata ayat yang kelima dikatakan bahwa aku berjalan di dalam kebenaran-Mu dan ajar aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari, Tuhan sumber kehidupan, sumber segala kalanya. Dia satu-satunya kita nanti-nantikan dan minta sama Tuhan bahwa aku berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Selalu kita bicara kitab Wahyu, ya. Pasal 22, kemurahan Tuhan. Kita sudah sampai di pasal yang terakhir 22. Kita membaca ayat 6 dan 10. Di situ dikatakan kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku perkataan-perkataan yang tepat dan benar. Dan Tuhan Allah memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Amin.
ditujukan para hamba-hambanya, berarti saya bersama Bapak, Ibu, Saudara, semua para hamba-hamba Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan yang dicinta sama Tuhan. Dan ternyata kita malam hari ini kita membaca kitab Wahyu supaya kita bisa mengerti dan kita sampaikan kepada jemaat supaya ini firman Allah segera terjadi. Iya dan amin. Ayat yang ketujuh, sesungguhnya aku datang segera. Berbagilah orang yang menuruti perkataan-perkataan buat ini. Amin. Berbagilah orang menuruti berarti punya sifat taat. Mari Bapak Ibu, sesuai dengan tema firman Tuhan saya ambil ayat ini. Berbagilah orang menuruti perkataan nubuat ini. Nubuat kitab ini adalah firman Tuhan. Supaya kita menjadikan diri kita sudah saatnya perlu kita bertobat dan taat. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan hidup di dalam sembrono. Jangan sembarangan seenaknya hidup saudara. Jangan berani melawan Tuhan. Ya, mari kita mau takut sama Tuhan. Seperti Raja Israel banyak hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Sehingga banyak mereka yang tidak bisa masuk di dalam tanah perjanjian. Demikian banyak orang Kristen ya yang tidak bisa masuk surga karena hidupnya tidak bertobat. Namanya Kristen, tapi sebetulnya kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan Kristen. Termasuk pendeta-pendeta banyak yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang seperti yang saya pernah lihat di video viral. Masa sekarang pendeta sudah masuk penjara, dia selingkuh dan dia bertindak keras KDRT. Ya, jadi arti bersikap kekerasan dalam rumah tangga. Nggak boleh dia mukul, ya, dia nempeleng, dia nendang. Waduh, hidupnya jadi berkat. Hidupnya tidak sesuai standar surga. Berarti tidak bisa masuk surga loh saudara. Kalau hidupnya tidak sesuai firman, nggak bisa saudara. Karena firman Allah kemarin saya baca di surga tidak ada barang najis. Ya, makanya Tuhan adakan neraka. Supaya orang fasik, orang jahat yang hidupnya berdosa, orang jahat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak pernah melangkah dalam kebenaran firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah katakan, sudah disediakan lautan api. Justru disediakan supaya kita semua tidak mau masuk lautan api. Tapi kita mau masuk di dalam surgawi. Hidup di dalam damai sejahtera. Maka pentingnya saya atas izin rahmat dan anugerah Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan pagi, malam. Supaya tidak ada celah kita pagi dan malam. Isilah hidupmu dengan firman Tuhan. Isilah pikiranmu, pikiranku, perilakumu. Seluruh aspek hidup kita, hatiku, hatimu. Isilah dengan firman Tuhan. Karena dikatakan ini, berbagilah orang menuruti perkataan, artinya kita mau sifat taat. Ayat 8, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semua itu kepadaku untuk menyembah. Yohanes, Rasul Yohanes di sini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Yohanes ini adalah anak Zebedeus yang atas izin Tuhan dia bisa menulis kitab Wahyu. Dia tulis juga surat 1 Yohanes 1, 2, dan 3. Dia juga menulis Injil Yohanes. Tuhan begitu pakai ini Rasul Yohanes, muridnya Tuhan yang disayang sama Tuhan. Demikian mari Bapak Ibu bersama saya. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Udah waktunya kita bertobat. Udah waktunya kita tersungkur datang kepada Tuhan dengan segala sikap yang rendah hati. Kalau bukan sekarang, kapan lagi Bapak Ibu? Tidak ada waktu lagi. Jangan pernah menunda-nunda waktu. Pada hari ini, jangan keraskan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Ayat yang 9, tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan semua mereka menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Mari, bagi setiap orang yang taat kepada firman Tuhan, hanya menyembah satu-satunya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang esa. Mari firman-firman yang selalu kita dengar, jangan sampai firman itu lalu dengan sia-sia. Tapi biar tertanam dalam hati kita. Firman Allah berbuah di dalam kehidupan kita. Dan kita makin hari makin sehat, makin bijaksana. Sehingga kita masuk dalam kelompok 5 gadis yang bijaksana. Yang hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ayat 10 yang terakhir. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan buat dari kitab ini. Sebab waktunya sudah dekat. Jangan memeteraikan, jangan disembunyikan. Tapi beritakan firman ini. Jangan memeteraikan berarti silakan firman Allah disampaikan. Pemberitaan keselamatan,
pemberitaan tentang kebenaran, pemberitaan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Waktu mari, Bapak Ibu, kalau siapapun yang sudah menerima firman yang saya sampaikan, silakan sharing, kirim kepada semua teman-teman, supaya mereka bertobat. Waktunya begitu singkat, waktunya sudah dekat, tidak lama-lama lagi. Waktu berjalan terus, sedang ketentuan Tuhan adalah tetap. Berarti makin hari makin mendekati. Seperti kalau kita lihat 25 Desember Natal, berarti makin mendekati Natal. Saat ini sudah bulan Agustus, bulan depan September, bulan berikutnya Oktober, bulan berikutnya November, berikutnya adalah bulan yang terakhir. Dan sebelum kita tutup tahun, kita sama-sama dapat akhiri dengan ibadah perayaan Natal, ibadah Natal. Membuat saya, Bapak Ibu, komitmen untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih setia, lebih taat, dan katakan, ajar ku mengerti, amin, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Bimbinglah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbang tidur, berjaga dan berdoa, mari sesuai dengan firman Tuhan kita malam hari ini. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagia Bapak Ibu bersama saya yang taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nanti kelak jaminan, saudara, kalau kita menjadi pelaku firman, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan angkat kita. Kita dikatakan berbahagia karena kita akan masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.